Makanya ini ajaran kesini ajaran gila gitu, nggak normal. Siapa yang sanggup gitu? Apalagi doa Kohen. Ini lebih berat, doa Kohen itu lebih berat. Kalau kami mengampuni kan mending ya, itu masih di bawah doa Kohen. Doa Kohen itu lebih hebat. Terorisnya ngebom gerejamu, kamu gereja, kamu korbannya, tapi di hadapan Tuhan kamu ngaku, ya Tuhan ampuni kami karena saya bersama dia ya, karena kami mengebom tempat ibadah untukmu. Nah gitu. Iya coba, kamu korban tapi kamu ikut pengakuan salah sebagai pelaku. Nah itu doa imam tuh begitu. Tidak semua orang Kristen sanggup, apalagi yang bukan Kristen. Tidak mungkin sanggup, mereka nggak tahu konsep Kohen. Ini hanya di Ibrani kuno. Ibrani modern aja hanya mediator. Mediator itu apa? Perselisihan pemahamannya. Tidak ada orang berselisih, penyambung lidah saja. Tetapi dia tidak mengaku sebagai pendosanya. Doa Kohennya tidak. Padahal Kohen itu menebus. Baju efod, baju penebusan. Khususnya Lewi, dia ada Urim Tumim ya, ada batu-batu yang melambangkan setiap suku. Dia menebus seluruh suku Israel. Nah, jadi Imam Lewi jangkauannya adalah seluruh silsilah suku Israel. Imam Malkisedek jangkauannya global, semua umat manusia. Makanya lebih enak itu Malkisedek malahan daripada Lewi, karena Lewi terbatas, 12 suku Israel saja. Bangsa-bangsa lain tidak bisa menggunakan Kohen Lewi, pemahaman Lewi. Karena aturannya Lewi itu hanya menebus 12 suku Israel. Urim Tumimnya, batu-batu itu hanya untuk 12 suku Israel, bukan bangsa lain. Makanya Hamasyah dalam PB, Perjanjian Baru, tidak disebut dia Kohen Lewi, tidak. Karena dia keturunan Yehuda. Jadi secara silsilah tidak bisa dia menjadi Kohen Lewi. Silsilahnya bukan Lewi, bukan imam, bukan keturunan Aharon. Tidak bisa. Tetapi dia disebut, dia adalah seorang Kohen menurut aturan Malkisedek. Padahal kata Malkisedek pertama kali muncul ya untuk Raja Salem dengan gelar atau nama Malkisedek, yang menerima, perhatikan, menerima 1/10 dari Abraham. Jadi Imam Malkisedek itu berhak atas perpuluhan. Makanya gereja-gereja yang anti perpuluhan itu ya yang dobos. Mereka mengaku Yesus atau Yesua sebagai juru selamat, sebagai Kohen Malkisedek, tapi anti perpuluhan. Itu salah, secara ayat salah. Di PL sudah ada Malkisedek yang menerima perpuluhan 1/10. 1/10 ya, jadi 10% dari jarahnya Abraham di waktu itu. Jadi perpuluhan itu, doktrin perpuluhan yang jelas itu nggak usah pakai Lewi, pakai Malkisedek malah gampang. Nggak usah bingung beralasan ini itu pakai ayat-ayat tentang Lewi ya, tentang Kohen Lewi, nggak perlu itu. Pakai Malkisedek aja jelas. Juru selamatmu Yesus itu Kohen Malkisedek, pakai aturan Malkisedek menurut PL apa? Menerima 1/10. Itu doktrin perpuluhan. Nah, jadi sekali lagi Kohen Malkisedek bisa berlaku global. Jadi kita di bumi saat ini bisa menjadi Kohen kecil lah gitu ya. Para lelaki, para bapak bisa menjadi Kohen, udah otomatis. Kalau kamu punya anak, kamu jadi Kohen. Kamu punya istri, kamu jadi Kohen atas istrimu. Otomatis itu. Begitu kamu punya anak, kamu jadi Kohen atas anakmu. Nah, otomatis. Anakmu yang salah yang kena kamu. Istrimu yang salah yang kena kamu. Ketika Hawa ngambil buah pengetahuan, Tuhan tidak langsung tanya ke istrinya. Tanya dulu ke suami. Hai Adam, kenapa kamu makan buah? Kenapa seperti itu? Ya, karena Kohen. Adam itu Kohen bagi istrinya. Istrinya yang salah, yang ditanya suami dulu. Nah gitu. Jadi kalau istrinya ngambil buah, yang salah Adam. Kalau sekarang ada istri selingkuh, yang salah suami. Pelakunya istri,
yang korban suami, yang ngaku salah di hadapan Tuhan suami. Aneh ya. Nah, kayaknya ini konsep Cohen yang sangat-sangat berat secara konsep, tapi juga berat dipraktekkan. Siapa yang mau gitu. Kalau kamu bukan korban, gampang. Ya Tuhan, saya dan dia, kami pelaku dosa, gampang. Tapi kalau kamu korbannya, saya jamin 99,99% akan sulit, sangat sulit gitu ya. Karena kamu harus lolos dulu dalam hal pengampunan. Kamu harus bisa mengampuni dulu. Kalau nggak akan bisa. Makanya ajaran Kristen tentang pengampunan. Di balik itu adalah ada ajaran tentang Cohen. Kalau kamu mau doa Cohen, kamu nggak mungkin tidak mengampuni. Loh, kamu pelaku. Kamu seakan-akan pelakunya. Bukan kamu pelakunya. Jadi misalnya kamu disakiti orang, doamu begini. Ya Tuhan, saya mengaku salah gitu ya. Saya menyakiti diri sendiri. Seakan-akan ya. Karena ada itu. Ada ayatnya, aku lupa. Kalau kamu melawan Tuhan, kamu tuh seperti menginjak galang rangsang. Nah, aku lupa frasanya tepat atau tidak. Kamu menginjak galah rangsang ya. Menginjak galah-galah itu kayak ya mungkin tongkat atau apa. Jadi kalau kamu melawan Tuhan, kamu tuh menyakiti diri sendiri. Ini salah satu. Ini baru aja muncul ya, saya baru diingatkan. Yang salah kamu, korbannya ya kamu. Jadi kalau kamu melawan Tuhan, pelakunya kamu, korbannya kamu. Nah sekarang kamu mengaku salah atas kamu sebagai pelaku, tapi juga kamu sebagai korban. Nah sekarang jika pelakunya orang lain, korbannya kamu. Nah itu doa Cohen itu begitu. Ya Tuhan, saya mengaku salah. Dia telah menyakiti saya. Itu sebagai korban ya. Kalau sebagai pelaku, ya Tuhan, saya dan dia mengakui salah. Sehingga saya tersakiti. Jadi ketika kamu sebagai victim, sebagai korban, ketika dia bersalah, menyakiti kamu, kamu juga punya peran sebagai pelaku. Itu agak sulit dipahami ya. Tapi penebusan itu begitu. Imam Lewi menebus Israel, caranya gimana? Dia harus makan daging tiap hari.